Dunia baru saja pulih dari luka Perang Dunia Pertama. Namun, perdamaian itu ternyata rapuh. Benih-benih konflik baru sudah tumbuh di berbagai sudut dunia. Di Eropa, perjanjian Versailles yang mengakhiri perang sebelumnya justru meninggalkan rasa pahit. Jerman merasa dipermalukan dan dibebani sanksi yang sangat berat. Rasa dendam ini menjadi bahan bakar bagi gerakan politik ekstrem. Nasionalisme radikal mulai bangkit, menjanjikan kebangkitan dan kejayaan masa lalu kepada rakyat yang sedang putus asa akibat krisis ekonomi global yang melanda. Ini adalah panggung yang sempurna bagi para pemimpin ambisius untuk merebut kekuasaan. Di tengah situasi ini muncullah kekuatan-kekuatan baru yang agresif. Di Jerman, Adolf Hitler dan Partai Nazi berkuasa. Mereka mengabaikan perjanjian internasional dan mulai membangun kembali kekuatan militer secara besar-besaran. Di Italia, Benito Mussolini dengan ideologi fasisnya juga memiliki ambisi serupa untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Sementara di Asia, Kekaisaran Jepang sedang giat melakukan ekspansi militer ke Tiongkok dan wilayah Pasifik lainnya. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, mendominasi dunia dengan kekuatan militer dan ideologi mereka yang tanpa kompromi. Dunia pun terbelah menjadi dua kubu besar. Di satu sisi, ada blok poros yang dipimpin oleh Jerman, Italia, dan Jepang. Mereka adalah negara-negara yang ingin mengubah tatanan dunia yang ada. Di sisi lain, ada blok sekutu. Awalnya, aliansi ini dipimpin oleh Inggris dan Prancis. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mendapat dukungan dari kekuatan besar lainnya, seperti Uni Soviet setelah Jerman mengkhianati perjanjian mereka, dan Amerika Serikat setelah serangan mendadak di Pearl Harbor. Pertarungan antara dua kekuatan raksasa ini tidak bisa lagi dihindari. Puncaknya terjadi pada 1 September 1939. Jerman secara tiba-tiba menyerbu Polandia. Invasi ini menjadi pemicu akhir yang menyulut api perang terbesar dalam sejarah manusia. Inggris dan Prancis, yang memiliki perjanjian untuk melindungi Polandia, segera menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam sekejap, Eropa kembali terjun ke dalam jurang konflik bersenjata yang dahsyat. Perang yang akan berlangsung selama 6 tahun ini, tidak hanya akan mengubah peta dunia, tetapi juga akan menguji batas kemanusiaan, dan meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi generasi-generasi berikutnya. Pada awal perang, Jerman mengejutkan dunia dengan strategi revolusioner mereka. Strategi ini dikenal dengan nama Blitzkrieg, atau Perang Kilat. Ini bukan sekadar serangan biasa. Blitzkrieg adalah kombinasi serangan yang terkoordinasi dengan sangat cepat. Pasukan tank atau Panzer bergerak maju dengan kecepatan tinggi, menembus garis pertahanan musuh. Di atas mereka, pesawat-pesawat tempur Luftwaffe membombardir titik-titik strategis, seperti pusat komando dan jalur komunikasi. Tujuannya adalah menciptakan kepanikan, memutus rantai komando, dan mengepung pasukan musuh sebelum mereka sempat bereaksi. Efektivitas Blitzkrieg terlihat jelas dalam penaklukan Eropa. Polandia jatuh hanya dalam beberapa minggu. Kemudian, negara-negara seperti Denmark, Norwegia, Belgia, Belanda, hingga Prancis berhasil ditaklukkan dengan kecepatan yang luar biasa. Tentara sekutu yang masih menggunakan taktik Perang Dunia Pertama yang lambat dan statis, sama sekali tidak siap menghadapi serangan secepat ini. Mereka kewalahan, terpecah belah, dan akhirnya terpaksa mundur. Keberhasilan Blitzkrieg membuat Jerman tampak tak terkalahkan pada tahun-tahun pertama perang, memberikan mereka kendali atas sebagian besar benua Eropa. Namun, sekutu tidak tinggal diam. Mereka belajar dari kekalahan dan mulai mengembangkan strategi tandingan. Salah satu strategi paling penting dan berani yang mereka gunakan adalah serangan amfibi besar-besaran. Ini adalah operasi militer yang sangat kompleks, melibatkan pendaratan pasukan dari laut ke pantai yang dipertahankan musuh. Operasi ini membutuhkan koordinasi yang sempurna antara Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Tujuannya adalah membuka front baru, membebaskan wilayah yang diduduki, dan memaksa Jerman untuk berperang di banyak tempat sekaligus. Contoh paling terkenal dari strategi ini adalah D-Day, atau pendaratan Normandia, pada 6 Juni 1944. Ratusan ribu tentara sekutu dari Amerika, Inggris, Kanada dan negara lainnya menyeberangi Selat Inggris. Mereka mendarat di 5 pantai di wilayah Normandia, Prancis, di bawah tembakan gencar dari pasukan Jerman. Meskipun korban jiwa sangat besar, operasi ini berhasil. Pendaratan ini menjadi titik balik penting dalam perang di Eropa. Sekutu berhasil membangun pijakan yang kuat di daratan Eropa.
yang memungkinkan mereka untuk terus maju hingga akhirnya berhasil membebaskan Prancis dan bergerak menuju jantung pertahanan Jerman. Di tengah dentuman meriam dan strategi besar para jenderal, ada jutaan kisah manusia biasa. Mereka adalah para prajurit yang harus menghadapi kengerian perang setiap hari. Salah satu kisah yang menginspirasi adalah tentang Desmond Doss, seorang tenaga medis Angkatan Darat Amerika Serikat. Doss adalah seorang penganut kepercayaan yang taat, sehingga ia menolak untuk membawa senjata ke medan perang. Banyak rekan tentaranya yang meremehkannya, menganggapnya pengecut. Namun, keyakinannya justru menjadi sumber kekuatannya yang luar biasa. Ia berjanji akan menyelamatkan nyawa, bukan mengambilnya. Saat bertugas dalam pertempuran Okinawa, salah satu pertempuran paling berdarah di Pasifik, unit Doss diperintahkan untuk merebut sebuah tebing curam bernama Tebing Maeda. Serangan itu gagal total, dan pasukan Amerika terpaksa mundur di bawah tembakan hebat dari tentara Jepang. Namun Desmond Doss menolak untuk mundur. Ia tetap berada di atas tebing sendirian, di tengah hujan peluru dan ledakan. Satu persatu, ia mencari rekan-rekannya yang terluka. Ia merawat luka mereka, lalu menyeret dan menurunkan mereka satu persatu dari tebing menggunakan seutas tali. Setiap kali berhasil menurunkan satu orang, Doss selalu berdoa, "Tuhan, tolong bantu aku menyelamatkan satu orang lagi." Ia terus melakukan hal ini selama berjam-jam tanpa henti. Malam itu, di tengah bahaya yang mengancam dari segala penjuru, ia berhasil menyelamatkan sekitar 75 prajurit sendirian. Tindakannya yang luar biasa ini membuatnya menjadi satu-satunya penentang perang karena hati nurani, atau conscientious objector, yang menerima medali kehormatan, penghargaan militer tertinggi di Amerika Serikat, selama Perang Dunia Kedua. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa keberanian tidak selalu datang dari laras senapan. Kisah seperti Desmond Doss mengingatkan kita bahwa perang bukan hanya tentang angka dan strategi. Perang adalah tentang manusia. Ini adalah tentang keberanian, pengorbanan, persahabatan, dan ketahanan luar biasa dari orang-orang biasa yang ditempatkan dalam situasi yang luar biasa sulit. Di setiap medan pertempuran, di setiap parit pertahanan, dan di setiap kapal perang, ada banyak sekali kisah kepahlawanan yang tidak tercatat dalam buku sejarah. Mereka adalah wajah sesungguhnya dari perang, pahlawan yang berjuang bukan hanya untuk negara, tetapi juga untuk kawan di samping mereka. Ketika senjata akhirnya berhenti berbunyi pada tahun 1945, dunia yang ditinggalkan sangat berbeda. Perang Dunia Kedua adalah konflik paling merusak dalam sejarah. Lebih dari 60 juta orang tewas, baik tentara maupun warga sipil. Kota-kota besar di Eropa dan Asia hancur lebur menjadi puing-puing. Ekonomi global runtuh, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal, menjadi pengungsi di negeri mereka sendiri. Trauma perang ini membekas sangat dalam, menciptakan luka psikologis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh kemanusiaan. Dampak politiknya juga sangat besar. Peta kekuatan dunia berubah secara drastis. Negara-negara Eropa yang dulu berjaya, seperti Inggris dan Prancis, kehilangan status mereka sebagai kekuatan super. Dunia kini didominasi oleh dua negara pemenang perang, yang baru Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya memiliki ideologi yang sangat berbeda, yaitu kapitalisme dan komunisme. Persaingan antara dua raksasa ini kemudian melahirkan era baru yang penuh ketegangan, yang kita kenal sebagai Perang Dingin. Perang ini juga memicu gelombang dekolonisasi di mana banyak negara di Asia dan Afrika memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Eropa. Namun, dari tragedi besar ini, muncul sebuah kesadaran baru. Para pemimpin dunia menyadari bahwa mereka harus mencegah perang sebesar ini terjadi lagi. Untuk mewujudkan hal tersebut, mereka mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau PBB, pada tahun 1945. Organisasi ini bertujuan untuk menjadi wadah diplomasi, tempat negara-negara dapat menyelesaikan perselisihan secara damai, bukan melalui perang. Meskipun tidak selalu sempurna, PBB menjadi simbol harapan baru bagi kerjasama internasional dan upaya menjaga perdamaian dunia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga lahir dari abu perang ini. Pelajaran moral dari Perang Dunia Kedua sangatlah jelas dan tidak boleh kita lupakan. Perang ini menunjukkan betapa berbahayanya kebencian, intoleransi, dan nasionalisme ekstrem. Kita belajar bahwa perdamaian adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus terus dijaga.
Sejarah ini bukan hanya cerita tentang masa lalu. Ini adalah cermin bagi kita hari ini. Sebuah pengingat abadi bahwa dialog lebih baik daripada konfrontasi, pemahaman lebih baik daripada prasangka, dan kemanusiaan harus selalu kita tempatkan di atas segalanya. Karena melupakan sejarah kelam ini, berarti mengundang tragedi yang sama untuk terulang kembali.